Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman saya kepada kalian tentang sebuah modul DC step down. Yang mana modul DC step down ini bisa kita dapatkan di online shop. Kalau saya cek sekarang harganya itu murah ya, sekitar 8 ribuan. Kemudian juga dalam pengaplikasiannya itu cukuplah mudah. Kalau kita lihat dari DC step down yang kecil ini, dia terdapat tegangan in plus dan in min, kemudian out plus dan out min. Kemudian dia juga mempunyai sebuah trim-put, yang mana trim-put ini berfungsi untuk mengatur tegangan yang sesuai yang kita inginkan. Jadi untuk pemula sepertinya DC step down ini sangatlah wajib kita miliki, tapi dengan catatan-catatan tertentu. Ini dah dia kawan, DC step down LM2596 DC-DC Boost Converter. Oke sahabatku, langsung kita coba solder saja untuk pin input dan outputnya. Langsung coba akan kita aplikasikan. Jadi jika temanku mempunyai sebuah adaptor ataupun power supply yang tidak bisa di-adjust atau di variabel tegangan outputnya, ini contoh langkah pertama yang awal untuk pemula lah contoh. Ini sangatlah bagus. Selain dia murah, juga kita mudah dalam mengaplikasikannya. Ini saya coba menggunakan sebuah power supply. Anggap saja ini adalah sebuah adaptor yang tidak bisa kita atur tegangan outputnya. Langkah yang pertama, jangan sampai kebalik memasukkan tegangan input plus dan min dari charger laptop ataupun dari power supply kalian. Hal ini akan bisa merusak dari modul DC step down ini. Ya, jika sudah diperhatikan input dan plus dan minnya, sekarang kita ukur dulu tegangan outputnya menggunakan multimeter. Sekarang saya mulai dari tegangan 1 volt, kemudian saya naikkan power supply-nya kembali sampai mentok di power supply ini di tegangan 20 volt. Anggap saja ini sebuah adaptor ataupun charger laptop. Kita perlihat tegangan input 20 volt tetapi outputnya itu maksimal berada di 18,9 atau 19 volt lah. Jadi dia nggak bisa mentoknya di 20 volt antara tegangan input dan output. Nah, untuk mengatur tegangan yang kita inginkan, karena ini tegangan inputnya 20 volt, maka kita harus memutar trim-put ini ke arah kiri. Dia tegangannya akan turun terus tuh outputnya dari modul DC step down ini. Ini modul untuk penurun tegangan. Sampai paling kecilnya itu kalau di data setnya itu di 1,2. Tapi di multi ini terbaca di 1,16. Ya, harusnya 1,2 saja. Jadi dengan DC step down ini kita bisa ya, saya nanti kasih contoh lah. Kita memerlukan tegangan 5 volt, sedangkan charger laptop kita misalnya 18 atau 20 volt. Jadi dengan membeli DC step down ini, dengan menggunakan DC step down ini, kita bisa tune tegangannya dengan sesuai kebutuhan kita. Sekarang saya coba untuk memberikan tegangan input kepada TP4056 dengan nilai sebesar 5 volt dari output DC step down ini. Apakah ia bisa mencharger? Jawabannya pasti bisa. Saya hanya memberikan salah satu contoh dari kegunaan aplikasi modul DC step down seperti ini. Murah meriah. Kalau saya cek harganya sekitar 8 ribuan ya kawan, di toko online shop sekarang. Oke, sekarang coba kita masukkan sebuah baterai dan saya coba bersihkan dia tegangan input dari power supply sebesar 20 volt. Nah, menyalakan dari TP4056, tentunya menyala. Dari tegangan 20 volt, kemudian diturunkan lagi melalui DC step down sebesar 5 volt untuk menyuplai TP4056 ini. Kita bisa perhatikan, ini salah satu fungsinya. Sekarang saya ukur untuk arus yang keluar dari modul DC step down ini ketika dia mencharger sebuah baterai. Oke, berada di 700 atau sekitar 600 miliamperan. Ini berarti masih
bekerja di tahap aman. Menurut datasetnya dia bekerja sampai berapa? 2,5 ampere. Tapi itu saya tidak mempercayainya karena beberapa modul saya pecah karena bekerja di rentangan 2 amperan sampai 3 amperan. Ini kalau continuousnya atau berkelanjutan dia bertahan itu 1,5 1 amperan lah sepertinya. Kalau 1 amperan kemarin awet kawan. Lama saya menggunakan modul DC step down ini. Nah, sekarang kita perhatikan dengan mencharger 3 baterai dengan menggunakan TP4056, harusnya masih berada di sekitar 800-an. Kemudian kalau kita lihat dari tegangan baterainya, naik apa enggak? Ya naik, sepertinya sih naik. Sekarang ketika modul TP4056-nya sudah agak sedikit terasa panas, arusnya pun naik. Ini mungkin karena memang lonjakan baterai ya, yang memang arusnya naik. Tapi harusnya TP4056 ini akan menahan arus, lonjakan arusnya. Dikasih berapapun dia arusnya itu maksimalnya di 1 ampere. Jadi dengan diberikan seperti ini, TP4056 tuh 3 baterainya itu dia memang agak sedikit terasa lebih panas dengan 3 baterai seperti ini. Tapi untuk poinnya tadi, untuk modul DC step down-nya dengan kita buatin seperti ini, dia masih tahap aman. Ingat ya kawan, untuk modul DC step down ini tidak boleh melebihi dari 2 ampere kalau mau awet. Selebihnya dari itu pecah IC-nya kawan. Saya sudah pernah alami. Ini modul DC step down harga 8 ribuan yang berada di arusnya itu, arus outputnya itu 1 amperan. Jangan lebih. Untuk tegangan input, untuk ampernya itu bebas. Kemudian saya akan coba untuk ukur arus yang keluar dari TP4056, karena kemarin juga ada yang bertanya kalau untuk satu TP4056 bisa nggak 3 sel. Sepertinya bisa. Kita lihat arus yang ditarik dari TP4056 dengan cas 3 baterai itu 600 mA. Ini terlepas ini baterai bekas atau tidak ya. Jadi modul TP4056 semakin banyak baterai yang dicasnya, arus pengisiannya itu tetap berada di 1 ampere maksimal karena dia sudah ada limit current. Tapi IC-nya tetap panas kawan. Jadi saya tetap menyarankan 1 modul 1 baterai. Jika ada yang ingin 1 modul 3 baterai silakan. Cuman arus pengisiannya untuk penuh itu cukup lama. Sekarang saya coba ganti baterai saja. Kita ubah, cari baterai yang lain ya. Kita ukur dulu tegangan dari baterai ini berapa, 3,9. Oke, untuk baterai yang satunya 3,7. Kita cek satu persatu. Untuk baterai selanjutnya 3,9. Sekarang kita coba pasang. Kita perhatikan berapa arus yang akan ditarik dari modul ini. Sekarang kita cek satu persatu dengan tegangan yang berbeda. Oke, sekarang arusnya di 250 ampere, naik 500-an miliampere. Kemudian kita coba masukkan kembali baterai yang satunya ini. Nah, turun kawan arusnya. Ketika saya mau masukkan baterai dengan voltase yang lebih tinggi tadi, maka arusnya akan turun. Itu kenapa? Itu karena memang ya hukum baterai seperti itu jika diparalel. Nah, jadi aman nggak nih bang menggunakan TP4056 chargernya lebih, baterainya 3 di paralel? Jawabannya aman. Tapi pada intinya pada video ini, jika kita menggunakan DC step down dengan model seperti ini harga 8 ribuan, arus outputnya jangan sampai melebihi 2 ampere. 1 ampere saja, awet bertahun-tahun. Itu banyak keluhan dari teman-teman kita ya, IC-nya pecah itu segala macam. Kalau menurut pengalaman pribadi saya, itu pasti dia melebihi dari 2 ampere. Saya meyakini itu.
ketika kita menggunakannya di 1 amperan, maka dia akan awet. Semoga konten kali ini bermanfaat. Biarpun kecilnya, DC step dan ini memberikan saya, dan semoga kalian juga mendapatkan pelajaran dari ini. Salam sehat untuk kalian. Saya Yoris Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.